Jadi dia ngomong gini, ada anak itu kayak punya penyakit klepto, dia langsung menganggap aku klepto gitu dengan asap dengan dia mungkin nengok keseharianku yang termasuk lumayan kan. Terus mamaku marahkan, gak bisa lah ibu nuduh anak saya yang misalnya kayak gini. Tapi teman-temannya gini bu, kenapa kalian jadi guru BK gak bertindak lebih dan kayak kalian kan guru BK kan bisa nyari cara untuk bisa nyelesain ini, jangan sampai anak-anak hakim sendiri gitu kan. Terus kayak di situ mama udah besoknya kan kayak kira aja selesai. Jadi mama saya nanya, kayak mana sekolah anak? Aman, dia bilang, padahal itu satu semester aku dihukum. Jadi mama gak tahu kan, terus kayak betul-betul endingnya itu terakhir aku dilempar batu dari atas sebelum pulang tuh kayak malah materi gitu kan kalau dulu itu. Iya, guru BK tuh. Jadi dia betul-betul mama kata kawanku si anak ini udah masuk di SMA itu juga, dia mau betul-betul dijaga tadi gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh bapaknya juga datang, bapaknya dengan gaya sombong yang tadi memang anak ini itu. Udah masuk di situ aku mungkin karena aku punya teman-teman gitu sama saya kayak cowok itu doang kan ini kayak sering barang bukan kayak aku kayak gini juga lebih langsung kayak kan itu lagi kayak aku bakalan pilih gitu loh beda. Jadi aku balik kantor ke bawah sama datang betul-betul jadi nggak pernah bisa tidur. Jadi kayak untuk bisa tidur tuh aku lakukan obat tuh bisa 5 sampai 8 obat dari tidur karena untuk memberhentikan isi kepala yang nggak berhenti gitu. Dan tuh kayak jadi orang yang nggak dari terbuka lagi. Kayak aku juga dulu termasuk orang yang populer di sekolah gitu kan, kayak namanya kayak dari SMP atau lingkupnya itu aja gitu kan. Jadi aku sampai kayak menonaktifkan semua akun-akunku karena kayak bisa aku nggak mau dikenal orang lain lagi gitu, bukan karena dasar aku maling tapi karena kayak udah termakan coy gitu kayak jadi mati-mati. Terus yang paling kagetnya aku baru balik Medan kemarin dapat info ibu guru BK meninggal sama wali kelasku setelah tahu Mari sebenarnya siapa. Jadi kayak aku nggak salah kalau aku nggak maafin mereka kan. Jadi kayak kemarin setelah aku baru buka IG lama mereka awalnya jadi tahu ibu ini dia ngapain meninggal nggak lama ketahuan kasus itu. Oke, ya kalian juga harus tahu kayak bukan mimpiku juga jadi guru BK karena aku kemarin sempat sedih sama guru BK. Aku nggak bakal jadi guru BK karena guru BK ini jahat, biadab gitu kan. Karena lihat guru BK aku gitu, jadi kayak ternyata endingnya aku di sini sampai akhirnya dibilang aku nggak apa-apa mungkin kira jadi guru BK untuk memperbaiki image guru BK yang sebetulnya kan mungkin dia bukan guru BK yang betul-betul terpelajar. Itu sih. Teman-teman ada yang ingin bertanya tentang masalah Dinda? Aku mau tanya. Setelah tahu orang tuamu dan setelah tahu sih pencuri yang asli ini, apakah ada tindak lanjut dari pihak sekolah? Lalu apakah ada tindak lanjut dari orang tuamu untuk melaporkan satu sekolah itu? Orang tua aku udah bertindak ke pihak berwajib, tapi sekolah bukan. Terus kayak kemarin tamanku pun yang katanya kan benar waktu juga kan taman itu katanya juga nggak diadakan karena kemarin ada kasus yang sama kemalingan yang dibuat sama anaknya juga gitu. Jadi kayak masih banyak orang yang berusaha menonton juga, jadi bukan juga apalagi kayak kami dulu termasuk juga orang yang gitu. Tapi sampai sekarang si bapak prinsipnya sering ke Inggris tempat kawannya yang dulu juga seperti itu. Mereka kayak berusaha tuh tapi kayak bapak bilang udah nggak kayak dulu lagi katanya gitu karena udah orang itu yang gitu terus ya nggak termasuk kayak nanti dulu di kantor itu kan kayak karena jalan nggak pernah punya AC. Tapi bapakku sama teman-teman aku satu kelas itu sering kayak ngadain donasi untuk pembangunan AC gitu. Iya donatur AC di kelas gitu kan. Jadi kayak bapak kayak kaget hati kan, aku donatur kenapa anakku tetap dianggap orang yang susah kayak dibilang maling gitu kan. Terus kaget beberapa bapak dari kawan kami itu berusaha kayak minta AC-nya yang dijual aja gitu. Jadi uangnya disumbang aja untuk kalian semua gitu.
tapi pihak sekolahnya itu terlalu kayak mau nggak punya malu apa yang udah jadi tulis nanti. Kita boleh nanya nggak sih? Boleh. Mir, kenapa sih waktu pas permasalahan itu bilang, kan tadi aku udah dengar tuh kan dari bilang kalau misalnya kenapa alasan bilang nggak cerita sama orang tua kalau ayo karena anaknya punya penyakit ya satu pendek sama mama kenapa? Apa juga punya? Sama aku bukan ya sih, cuma kayak gampang kepikiran. Jadi kayak kemarin tuh kuliah sama aku kan udah dari kelas 11 ya, udah ada yang sekolah kata itu, dan orang tua aku baru tahu kemarin waktu aku kasus DBD. Baru tahun ini lah, baru Januari kemarin tahu gua DBD, minum bolak-balik sendiri. Dulu sempat di Aceh, waktu aku kuliah di Aceh, aku selalu pulang dengan alasan aku rindu rumah, padahal itu dalam kontrolku. Atau waktu obatku lagi habis, karena aku tidak bisa kayak teman-teman lagi kecil, jadi kayak kalau orang lihat aku kan sering kayak tremor, aku tiba-tiba langsung kayak ngeblank. Kayak kemarin tuh setelah perkembangan ibunya ngebentak, aku yang ngebentak, aku langsung kayak terlintas kayak teringat apa yang ngebentak aku gitu, jadi kayak langsung kumat gitu. Dan itu kenapa obatnya gitu, aku pelajari juga. Itu aku mama cerita ke mama, ya mama gampang kepikiran, jadi kayak mama tuh bangsa kayak kepikiran mendem. Jadi aku takut mama aku sakit, karena kalau sakit tuh ya suasana rumah beda kan, jadi kayak aku berusaha jaga kesehatan orang itu. Jadi waktu pas Mira bola balik ke psikiater ke psikolog itu sendiri nggak ada yang mau, tidak ada yang tahu kan? Siapapun orang nggak tahu. Jadi semua Pengen sih dan sekolah Bali gitu. Kalau ada dari Kemarin sempat hampir dulu juga juga. Apa sih kalau hidup pakai anjir kalian itu kayak pamannya sih ya. Kayak begini kan bapakku kasihan gitu, terus kayak kak IG kan, kak IG gitu kayak. Itu tuh kayak COVID itu juga lagi musim-musim kesehatan mental ya kan. Apa tuh pertama aku nyoba ke Halodoc gitu kayak okeling di Halodoc, tapi mungkin nggak paham membantu, terus kayak disaranin di Kota Medan. Nah itu aku dapat di daerah USU, psikiaternya itu ada namanya Dokter Devina. Terus yang kedua psikolog kuliah, karena kemarin aku DBD kemarin sebenarnya hampir aku ke DBD karena faktor obat itulah udah karena saya itu tekan terus kan. Jadi tadi memang ada banyak obat yang dikonsumsi adikmu, karena memang bapak nggak tahu kan. Jadi kemarin tuh masuk rumah sakit, abang nanya ini, jadi kayak abang waktu aku sadar, abang nanya, kau kenapa, katanya. Kok aku lihat di koper, karena itu kemarin tuh aku habis dari Jogja kan, jadi kemana pun aku lihat itu obat banyak. Kau kenapa nggak cerita, katanya gitu. Kayak kalian sama kalian abangku ya, sama orang asli. sebenarnya abangku karena aku sebenarnya diberi nggak ada diri juga, aku tuh dipegang sama abang gitu. Jadi kayak Esther ya bilang ya mungkin yang tahu tuh teman dekat orang-orang ini, Esther coba Eli Umar Maira gitu kan, mereka ternyata buat itu sama abang, jadi abang itu coba jujur. Aku nggak tahu sebentar apa yang dibahas, cuman habis itu abangku pulang masuk ke kamar, bongkar kamar, karena memang nggak pernah ada satupun yang boleh masuk kamarku. Jadi aku lupa untuk buang obat-obatan, bungkusan obat-obatanku di tempat tidur, di pos sampah tempat tidur. Jadi itu abang aku kayak dia lah yang paling merasa kayak menjadi abang yang bangga. Tapi kayak aku juga nggak mau bebanin orang itu kan. Di situ ada nama abang cerita sama mama, tapi abang bilang nggak apa-apa aja, bisa disembuh gitu. Walaupun aku sendiri juga nggak yakin bisa malah. Jadi waktu pas masih kuliah itu Mira masih konsumsi obat itu sampai sekarang? Terakhir waktu sama kita udah beda masak, dia minta psikiater lagi karena katanya batas konsumsi obat itu cuma 1 tahun. Sedangkan aku dari 2021, dari 2020, 2021 sampai 2029 udah lebih dari mungkin 4 tahun.
saya bangun ibu daripada nanti jadi kecanduan kayak gitu. Jadi ibu kemarin aku sempat kemarin juga konseling sama Bu Tami, disaranin ke psikoutama, ya udah disikap sama Bu Tami ke psikoutama. Jadi aku dilatih kayak kemarin kayak Kaisa, Belanda, terus aku diajak belajar menjadi apapun yang aku rasain, terus kayak dihipnotis gitu ya Wel. Sama kayak di bangun kami kayak ya ngomong lagi ibu ngomong sama hati Mira, mulut Mira, mata Mira, putih Mira. Apa aku nggak tahu apa yang diceritakan itu, posisinya aku nggak sadar. Teman-teman ada yang saya sini memberikan kesempatan buat teman-teman untuk menanyakan faktor apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini. Saya minta kenapa si harus kakak yang kayak dibully apa karena ada masalah atau gak suka atau karena ada faktor lain? Kayak kalau aku bilang mungkin beberapa kawan kelas nggak senang karena aku termasuk orang yang dekat sama kakak kelas, jadi kayak dulu tuh ya aku aktif kan, apalagi kayak abang berabang gitu aja kayak ini kakak senior tuh temennya abangku, teman kakakku, jadi kayak mereka tuh juga berusaha untuk menjaga aku di situ, jadi mungkin ada orang yang iri gitu. Nah, terus aku dibilang anak yang gagal selalu, jadi kayak mama itu orang kapanpun ada waktu untuk masak yang seasik mungkin untuk bekalku gitu, jadi kayak aku kalau udah jam makan bekal aku nggak bakal jajan gitu. Jadi mereka mungkin menganggap si Mira ini miskin cuma botol doang makan aja di mana-mana gitu. Terus kayak bilang kalau jajan botol ya aku termasuk ya masih anak mami juga lah dulu SMA. Terus kadang kayak tiba-tiba orang itu selalu menganggap Mira nggak pernah punya duit, jadi sekarang aku ngeluarin duit orang beranggapan itu uang mereka yang gitu. Kita masuk ke solusi yang bisa teman-teman sampaikan setelah kita mendengarkan cerita Mira. Adakah teman-teman yang ingin memberikan solusinya? Silakan saya. Mungkin kalau dari saya tidak sebenarnya dari saudara Mira, mungkin kalau trauma kayak gitu pasti membekas gitu kan. Pasti karena itu pun dalam dari SMP ke kuliah, dari SMA ke kuliah juga membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Pasti kalau misalnya kayak gitu teringat, tapi untuk menenangkan pikiran juga susah gitu. Ibaratnya kayak udah kecanduan narkoba ibaratnya kayak gitu, pasti terima terus pasti susah untuk menghilangkan. Terus kalau misalnya dari saya solusinya coba tenangin kamu lagi kayak gitu, kayak yang kan apalagi tadi sempat sempat ke Bu Tani bilang Bu Tani kan ibu itu bilang cukup berhenti dari obat itu. Nah coba solusi saya coba tenangin, tak lagi kepikiran tiba-tiba teringat akan hal itu atau trauma akan yang hal lain, coba dekatkan pada Tuhan gitu kan, berdoa atau enggak langsung ambil wudhu, tenangin diri gitu. Jangan kalau misalnya obat-obat itu cuma sebentar gitu, efeknya nggak selamanya gitu. Jadi solusinya coba ingat Tuhan, terus berdoa gimana solusinya gitu. Terus solusinya juga harus terbuka, gimana pun. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu, maksudnya bukan dibully ya, tapi kayak terasa gak enak, orang tua aku sih kepikiran gitu, aku jadi beban. Terus nanti kalau kayak gitu pasti susah, makanya ya udah, jadi aku kayak gitu terbuka, misalnya nggak punya misalnya sama teman dulu, tapi kalau begitu sama teman sabar aja dulu kan teman-teman gitu kan, jadi sabar ya, saya kira itu nggak mencukup gitu untuk kita. Jadi coba kayak entah sama abang atau kakak atau yang bisa buat kita percaya atau nyaman kita cerita sama dia terus tidak bisa. Oke, terima kasih dari Kira. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan solusi? Silakan saudara. Menurutku ya, kan ada berkaitan seperti Tuhan, aku menurutku yoga itu kan bisa menghilangkan pikiran. Jadi waktu kalau udah pikiran, meskipun sulit ya, ayo berusaha untuk yoga, mediasi, kayak hidup mang pikiran kita. Jadi menurutku dengan cara yoga mediasi ini kau bakalan jauh lebih baik tanpa ada hidup dengan tenang. Jadi omongan orang itu pun kayak
udah sih, kalau kamu bilang apa pun itu nggak urusanku kayak gitu. Jadi kalau udah ada yoga itu kayak pikiran itu akan jadi jauh lebih positif. Jadi kayak orang ngomong apapun tahu, udah mau ngejudge kalau apapun sejelek apapun itu bakalan lari ke yoga tanpa ada pertanyaan. Itu aja sih. Makan saya tidak ada yang sangat bagusnya karena saudara saya itu yang coba untuk menyembuhkan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif supaya gak kayak terpikirkan juga atau ternak juga hal itu, jadi itu bisa menyembuhkan, jadi nggak salah mengkonsumsi obat lain gitu. Saya rasa adalah sangat Solusiku sejalan dengan seperti ini juga. Kegiatan-kegiatan yang positif yang membahagiakan kita. Terima kasih. Selanjutnya, Mira kan ada dengar nih pendapat solusi dari teman-teman alternatif dari teman-teman yang udah teman-teman sampaikan. Apa sih komitmen yang bakal Mira buat setelah melakukan KKP ini di masa yang akan datang? Komitmen pada diri saya karena ada yang baik ini mungkin saya ingin menggunakan diri ini nggak perlu dipakai waktu ya, nggak akan ibadah juga kan. Terus mengurangi obat-obatan sih, walaupun sebenarnya masih sulit karena sampai sekarang juga masih konsumsi diam-diam. Jadi kayak kadang kalau kumat aja ya baru konsumsi. Terus yang coba balik kayak dari diri sendiri yang kayak tanpa beban atau tanpa banyak pikiran lagi diusahain. Terima kasih teman-teman. Ya, baik teman-teman, waktu kita telah berakhir di sini. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti KKP hari ini dengan semangat dan juga menanggapi teman-teman yang lain dengan semangat dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa kemajuan yang teman-teman dapat setelah KKP kita pada siang hari ini? Siapa dari? Kalau kemajuan dari KKP ini ya kita saling terbuka, terus kita jadi walaupun kita menceritakannya itu mesti kita Jadi orang yang lebih terbuka. jadi terbuka, terus kita jadi tahu oh ternyata kita nggak sendirian ya yang punya masalah. Karena kan kadang kita kayak mikir kayak aku kayaknya yang paling punya masalah kali lah dalam hidup ini, kayak nggak terang lah hidup masalah gitu. Jadi setelah saya mendengar permasalahan yang sudah dikemukakan oleh teman-teman, jadi saya berpikir dari KKP ini mulai ke depannya kita harus punya kemajuan untuk terbuka, tapi harus ada juga unsur kerahasiaannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudari. Saya kira ada lagi, silakan saudari Cynthia. Kemajuan saya di KKP ini adalah saya menjadi lebih terbuka, lebih sedikit percaya pada teman-teman. Lalu buat kita itu semua jadi lebih tahu bahwa permasalahan-permasalahan yang sudah kita ceritakan tadi itu adalah masalah yang bersifat pribadi. Jadi kita itu bakalan menjadi lebih menjaga rahasia ini dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih saudari Cynthia. Selanjutnya ada saudari Mira, silakan. Jadi kemajuan dari setelah kita membahas KKP hari ini sejalan sama yang Indonesia bilang, terus pun jadi kayak agak ya bisa lebih sering lagi sama orang lain. Jadi kayak ya untuk temen-temen yang terus kayak jangan jadi nemenin aku dan makasih nggak apa gitu kan ya. Intinya ya aku juga nggak sehat kayak dulu, jadi ya kita pandai-pandai juga lah jaga hati, apa jangan enggak Jaga untuk bicara. aku jaga bicara tuh juga sama orang lain, karena bisa jadi gak baik kita kayak aku juga gitu. Oke, terima kasih saudari Mira. Ada lagi dari Eda, silakan. Sebelum kita ini saya jadi terbuka yang sebenarnya yang bisa kita sama kawan yang sekarang karena udah kenal kalian kebetulan kelompok ini jadi terbuka. Baik, terima kasih saudari Endang. Ada lagi? Silakan saudari Christine. Kemajuan yang saya dapatkan setelah melakukan KKP pada hari ini ya lebih terbuka berkelompok dan lebih percaya kepada teman kita, dan juga saya
ternyata bukan hanya saya yang punya masalah begini. Pernah juga saya berpikir dari suatu saat sebelum-sebelumnya, kok masalahku seberat ini ya? Aku sama. Setelah mendengarkan Karena cuma yang paling baik ini masalah saya. Oke, baik. Pesan dan kesan saya pada hari ini adalah kesan saya itu kayak saya tuh senang kali. Kayak ada yang mau terbuka sama saya juga mau kayak mendengarkan, terus teman-teman yang lain juga memberikan kritik yang baik. Terus semuanya itu sama-sama merangkul ngasih solusi, benar-benar merasain gimana sama jadi orang itu. Terus itu pesan saya kedepannya, karena kita banyak orang yang memendam, tolong cerita, nggak usah ke orang lain, ke kami aja mampu ke aku, ke siapapun di kelompok ini. Kalau memang kita cerita, misal kalau kalian merasa itu kayak teman dekat kalian ini nggak seresponsif kami, itu bisa didapatkan. Meskipun bukan siapa-siapa gitu loh, yang bukan benar-benar ahli dalam memecahkan masalah, tapi ayo coba cerita. Terima kasih. Terima kasih dan sudah sedia. Ada lagi yang mau dapat apa dari Kristus? Saya sih sangat senang sebenarnya dari ini saya teman-teman dan juga bisa lebih terbuka dan mengambil sama-sama dari jadi kita semua jadi ikut merasakannya gitu. Dan misalnya saya bagi ke semua, semoga apa yang telah diceritakan dan diambil solusi, jika suatu saat itu terjadi kepada kita, semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nantinya. Terima kasih. Ya, kok tidak punya sampai kejadian lah ya. Amin amin. Terima kasih saudari Christine. Selanjutnya ada dari saudari Vicky. Silakan. Kesan saya itu saya senang dan saya terbuka gitu. Kesan saya itu semoga masalah ini tidak di masalah ini nggak Terulang. Enggak diungkapkan ya orang lain. Terima kasih saudari Eda. Ada lagi? Silakan saudari Sakira. Pesannya yang pertama pesannya itu saya bisa berbagi pun hari itu mungkin dalam artian ya kayak Masih tertutup, tapi nggak ingin berbagi. Maksudnya tertutup itu kayak bukan, kau tuh bukan dari ini loh, nggak begitu dekat sama aku gitu. maksudnya biasanya kan kita kan ceritanya ya betul-betul sama teman dekat atau enggak. Pokoknya di kehidupan sehari-hari kita nggak deket. Makasih udah ngasih dari kasih kepercayaan gitu sih. Itu sih pesan. Coba. Ya bisa. Berarti ini sama-sama terbuka. Iya, saya senang karena teman-teman udah mau dengerin cerita saya. Iya. Oh iya. Oke. Pesan dari saya itu pertama kesannya dulu terima kasih ke teman-teman yang udah mau mendengar cerita saya. Ya walaupun kita di kehidupan sehari-hari mungkin yang nggak terlalu akrab dekat gitu, cuman saya percaya sama kalian kalau kalian itu bisa menjaga rahasia ini, maksudnya rahasia cerita-ceritanya. Terus kesannya ini juga kita jadi bisa saling mempertemukan sama lain. Terus kesannya itu akan jadi pelajaran buat kita ke depannya. Mau apapun masalah yang ada sama diri kita sendiri, kita harus kuat untuk menghadapinya. Kita harus kuat untuk menerima. Oh mungkin ini yang udah udah ada di skenario Tuhan. Mungkin kita cuma bisa rencanakan dan aku nanti ke depan gini-gini. Tapi kita harus terima juga Allah yang nentuin takdir itu bakal kayak gimana kejadiannya selanjutnya seperti itu. Terima kasih saudari Sakira. Selanjutnya kita akan masuk ke games. Itu yang tadi ya, yang penuh komitmen. Yang itu loh yang bos berkata itu. Iya. Itu penugasan komitmen. Nah, yang kau apakan? Yang ini, yang kita misalkan yang teman-teman di sini kita ini namanya sebutkan ya. sebutkan angka, tapi yang
yang ini, yang ngomongnya barengan sama temennya Keluar. itu keluar, kayak diem aja, kayak diem. Baik teman-teman, untuk menemukan komitmen kita akan bermain games yang gamesnya ini berjudul Bisa Berkata. Nah, jadi di sini kalau saya bilang bisa berkata, pegang hidung, teman-teman pegang hidung. Tapi kalau aku nggak ada bilang kata-kata bisa berkata, misalnya pegang hidung, maksudnya pegang, tapi tangannya tetap di hidung. Saya kan bisa mikir ya, berubah. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman gamesnya. Bisa berkata pegang mata, bisa berkata pegang bahu, bisa berkata pegang telinga, pegang hidung. bisa berkata pegang kepala, bisa berkata pegang mata, pegang tangan. Sekali lagi ya, bisa berkata pegang bahu teman, bisa berkata pegang mata, pegang mulut, pegang mulut. Oke, selamat kita semua. Sebelum itu, baik teman-teman, kegiatan kita pada siang hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun yang muslim, saya memimpin doa, dan yang beragama lain bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami untuk kami melaksanakan kegiatan kami hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga alternatif dan solusi-solusi yang sudah diberikan teman-teman kelompok bisa kami realisasikan di kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Hanya kepadamu kami berdoa, dan hanya kepadamu kami meminta. Amin. Kabulkan doa kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kegiatan kita siang ini, saya ingin teman-teman mengeluarkan alat tulis atau enggak HP aja, nggak apa-apa teman-teman. Jadi di sini saya ingin teman-teman menuliskan atau mengetikkan BMD 3 kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Silakan teman-teman. Kalau ada bisa bilang saya, teman-teman. Sudah teman-teman? Sudah. Oke, baik. Baik teman-teman, kegiatan konseling kelompok kita sudah berakhir. Baiklah teman-teman, kegiatan konseling kelompok kita telah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mari kita mengapresiasi diri kita masing-masing dengan bertepuk tangan.